Anila, Anissa, Dara, Anissa Aulia, Fani Afnan. Waktu itu karena masyarakatnya masih bercampur dengan istilahnya sejarah, kemudian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Jadi sebelum Rasulullah SAW lahir, bagaimana keadaan suasana di kota Mekah waktu itu? Masyarakat Arab di kala itu dipengaruhi kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah terdiri dari tanah pegunungan yang halus. Arab berarti padang pasir karena alamnya sebagian besar berupa padang pasir. Letak geografisnya bahwa masyarakatnya terbagi dua, yaitu masyarakat yang tinggal di perkotaan. Kehidupan ekonomisnya sangat ditentukan dengan keahlian berdagang. Baik, paham ini ya? Paham tuh? Allah lanjut. Nomor 3. Sangat terlintas, namun di sisi lain mereka memiliki akal yang baik, seperti mereka sangat menghormati tamu. Nah, jadi kalau ada tamu itu sangat dihormati, walaupun dia orang jahiliyah. Lanjut yang terakhir adalah, silakan. Sosial bidang ilmu pengetahuan mengalami kemajuan, seperti ilmu astronomi. Nah, inilah walaupun Islam belum datang di kota Mekah, akan tetapi sosial mereka di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang sangat penting diketahui setiap muslim. Darinya, seseorang akan mendapatkan gambaran utuh tentang kehidupan seorang muslim yang ideal dalam semua sisi dan fase kehidupannya. Hal tersebut tidaklah berlebihan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menyiapkan kepribadian Rasulullah sebagai panutan utama kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Di sisi lain, dengan mengetahui sejarah hidup Rasulullah SAW akan mengantarkan kita pada sebuah pemahaman bahwa agama Islam disebarkan dengan perjuangan yang berat, tantangan yang beraneka ragam, dan upaya-upaya manusiawi dengan mencari berbagai sebab yang ada setelah kepasrahan total kepada Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan berikutnya yang akan muncul dari pemahaman tersebut adalah bahwa kehidupan Rasulullah SAW bukanlah cerita fiksi atau khayalan, tetapi beliau adalah kisah nyata dengan segudang pelajaran di dalamnya.
dan karenanya tidak mustahil bagi umatnya yang beriman kepadanya untuk menapaki jejak dan langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sisi kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pandangan yang sangat kontras antar kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki, dan kaum budak dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak terperi. Kehidupan antar suku pun penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka, "Bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dizalimi." Adapun perlakuan terhadap wanita juga sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian dapat mencerai mereka tanpa batas. Sementara itu, perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Na'udzubillah. Kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib bagi mereka, bahkan dikenal di sebagian mereka dengan istilah waqtul banat, yakni mengubur anak wanita hidup-hidup. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Kesimpulannya, kondisi sosial sangat parah, hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Adapun kondisi ekonomi, masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Sebagian kecil penduduk pinggir negeri hidup secara bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau negeri Syam. Kemiskinan cukup mewarnai kehidupan masyarakat, meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. Betapapun demikian, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Di antaranya adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa dan pantang dihina, pemberani, lemah lembut, suka menolong dan sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Astronomi dan lain-lain. Apalagi di sistem ilmu sastra juga mereka sangat unggul. Halo, baik, selanjutnya studio, berjumpa lagi di sesi cerita. Kita perhatikan bagaimana keadaan kondisi Arab sebelum datangnya Islam. Ada video berikut ini. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap. Ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita.
Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah. Sama seperti botol yang bagus, namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Sudah selesai? Baik, berikutnya kita buat kerja kelompoknya. Kelompok yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, silakan kertas 1 lembar. Yang baik, sehingga sering terjadi perang antar suku. Dalam bidang sosial ekonomi, masyarakat pada saat itu sebagian ada yang bertani dan beternak yang dilakukan bagi masyarakat pedalaman, sedangkan bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan, mereka dengan mengandalkan keahlian berdagang. Yang kedua, dalam bidang ekonomi masyarakat Arab sama ditentukan dengan kondisi dan diletak dan letak geografisnya. Masyarakat yang tinggal di lingkungan sosial ekonomi mereka biasanya dilakukan melalui sektor pertanian dan Sudah selesai tentang materi. Sekarang kita buat kerja kelompok. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Masing-masing kelompok menyediakan kertas 1 lembar dan menjawab soal yang ada di sini. Yang diyakini masyarakat jahiliyah. Kenapa mereka percaya hal itu? Yang ketiga, mengapa bangsa Arab sebelum mengenal Islam dikenal sebagai bangsa jahiliyah? Yang masing-masing telah didiskusi. Sudah dikumpul semuanya? Dikumpul? Kelompok 5. Ya, bagus. Baik, ini nanti akan dinilai masuk nilai harian ya. Masuk nilai harian, dan ini bisa membantu daripada nanti nilai ujian semester 1. Demikian untuk belajar kita pada hari ini. Semoga paham dan kita lanjut. Salimna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kerja kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Soalnya ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dijawab, bisa kasih waktu 5 menit. Kerjakan sekarang. Kelompok 2 jangan ribut. Kelompok 3 kerjakan. Mana? Salimna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idrisna.